bisa menemui, bisa menerima kedatangan saya, supaya saya bisa mengungkapkan permasalahan saya, dan saya mohon dibantu solusinya yang terbaik buat saya dan teman-teman yang terdampak. Saya mohon keadilannya dari Bapak Presiden. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ternyata ada masalah di keluarga jamaahnya Kainama. Kainama nggak tahu ini, dan Kainama kaget karena urusan yang sama sekali di luar pemahamannya. Kainama tidak bisa memberikan jalan keluar selain mengundang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Kainama hadir di Kota Malang. Selamat datang. Syukran kasiran, barakallah. Beliau baru turun mendarat di Kota Malang, dan insya Allah nanti habis ini akan safari ke Lamongan, Surabaya, Bondowoso, Sidoarjo. Jadi 4 kota Ustaz, 5 sama Kota Malang sini. Dan alhamdulillah ini kita ada di Pujasera, namanya Pujasera Satelit. Kalau di Google Map namanya Miledak Ustaz, Miledak. Oh iya. Ada di Jalan Mejan Sungkono, Kota Malang. Ini milik sahabat sendiri, milik saudara. Dan begini, ini ada Bu Yayu. Iya. Assalamualaikum Bu Yayu. Bu Yayu ini salah satu penjual di Pujasera Satelit ini. Kebetulan saya kenal dengan Bu Yayu yang di sini. Dan ini Ustaz, Nah, ini kita sudah minta tolong kepada banyak orang. Bu Yayu ini sudah minta tolong kepada banyak orang ya. Ya. Termasuk kepada anggota DPR dan lain sebagainya. Dulu ya, Ya. teman-temannya Pak Son. Ya. Sampai sekarang tidak mendapatkan solusi. Intinya beliau sekarang terakhir adalah kepingin ketemu Pak Jokowi. Intinya beliau sekarang kepingin gimana caranya ingin ketemu Pak Jokowi. nah, Jadi beliau sekarang lagi mau menabung, mau berangkat ke Jakarta, gimana caranya kepingin ketemu Pak Jokowi katanya. Siapa yang bisa mempertemukan Pak Jokowi? Kata orang-orang nggak mungkin katanya. Nggak mungkin, ketemu presiden nggak mungkin. Nah, kata beliau mungkin saja. Beliau minta tolong kepada saya, gimana caranya saya ketemu sama Pak Jokowi. Ya, kenapa? nah ini, Bu Yayu, mari silakan. Iya. Silakan Bu Yayu, Iya. bagaimana Bu Yayu? Saya tuh gini, saya tuh ingin mencari keadilan juga gitu Pak. Suami saya kan kena PHK. Dia kan kerja di PT Dok Perkapalan Surabaya. Kena BUMN, Ustaz? BUMN. Kena program pensiun dini. Seperti itu. Intinya itu sampai sekarang pesangonnya itu belum keluar. Kita coba minta, tapi dari perusahaan itu selalu bulat, istilahnya tuh bulat. Ada aja alasannya, kita kan tidak tahu ya alasan intern apa sampai seperti ini. Perkapalan di Surabaya. Iya, PT Dok Perkapalan Surabaya. PT Dok Perkapalan Surabaya. Iya. Oh, itu sebabnya Ustadz suruh saya ngobrol ini. Ini beliau ada sesuatu yang sampai sekarang tidak menjadi solusi. Iya, Tidak iya. dapat solusi. Iya, saya sampai ingin mencari solusinya kemana. Padahal Pak Presiden selama ini kan beliau itu orang jujur, orang yang bisa mengayomi rakyatnya. Di saat saya seperti ini, saya harus kemana gitu. Saya harus kemana, mengadu ke siapa gitu. Kita coba, karena kondisi saya sekarang juga nggak baik-baik saja. Suami saya kena PHK, cari kerjaan juga sudah susah karena sudah umur. Sedangkan saya sendiri juga alhamdulillah kena kanker payudara. Sampai sekarang saya juga walaupun BPJS, saya juga tiap bulannya harus membayar, dan kan nggak ada pengeluaran lainnya ya, beli apa-apa gitu, utang menumpuk seperti itu. Yang dijaga nih lah kasarannya gitu ya, dari pesangonnya Pak Son itu. Tapi dari pihak perusahaan itu kok kayaknya nggak ada nggak ada kejelasan seperti itu. Padahal ada hitam di atas putih, semua sudah dijelaskan di sini.
nanti tahap kedua pesangonnya itu tanggal sekian, yang ketiga sekian, itu sudah jelas di sini semua. Terus ada kompensasi juga selama pesangonnya belum keluar, itu nanti ada kompensasi. Tapi sampai saat ini pun tidak pernah terwujud seperti itu. Dana pensiunnya juga tidak keluar gitu. Sedangkan kita ini kan juga butuh hidup ya. Intinya seperti itu gitu loh Pak. Saya sempat saya harus kemana? Nah sedangkan orang-orang yang curhat itu nggak mungkin awak musuh ketemu presiden, itu nggak mungkin gitu. Itu hal yang mustahil. Semua setiap saya bilang sama orang, bilangnya selalu seperti itu. Tapi saya masih punya keyakinan suatu saat mungkin ada jalan. Saya hanya punya keyakinan itu, tapi saya sendiri nggak tahu jalannya itu harus bagaimana. Terus saya dipertemukan dengan Bapak Ustadz ini, saya cerita seperti ini. Ya gimana ya Pak, saya bilang gitu. Sedangkan tanggungan hidup saya juga sampai leher. Saya nggak minta yang bukan hak kami, enggak. Saya cuma minta hak kami saja, itu aja Pak. Saya ingin ke Pak Presiden minta tolong, mungkin dikasih solusi apa gimana, jalan keluarnya harus bagaimana. Saya orang kecil, saya nggak tahu apa-apa soal yang apa gimana, saya nggak tahu. Pokoknya saya ya pinginnya hanya bisa cair, itu aja. Ibu sudah lapor polisi? Kalau soal lapor itu mungkin temennya Pak Son, mungkin saya kurang begitu paham ya Pak ya. Tapi sekarang itu ya masih diusahakan yang bagaimana, saya juga nggak tahu gitu. Ini katanya dulu pernah masuk pengadilan? Ya dulu itu kan saya istilahnya yang detail saya nggak paham ya Pak ya. Saya juga hanya mengikuti garis besarnya aja. Tapi katanya kalah apa gimana gitu loh, pesangonnya itu dicicil apa ya. Pokoknya setiap kita minta itu ada aja alasannya. Sedangkan itu kan BUMN gitu loh Pak, maksud saya itu BUMN, pemerintahan juga kok seperti ini. Apa benar pemerintahan BUMN, perusahaan BUMN itu memperlakukan karyawannya seperti ini? Yang dulu itu ibaratnya kita karyawannya itu kan berjuang kerja semaksimal mungkin gitu Pak. Di saat ini kok berlakukan seperti ini. Saya sampai ya kontrak di sini tuh ya alhamdulillah yang punya ini baik, saya belum bayar juga. Belum bayar. Kan saya bilang saya nunggu nanti setelah Pak Son cair, itu alasan saya. Saya hanya ingin ketemu Pak Presiden, itu aja keinginan saya. Berapa nilai total pesangon yang harusnya diterima? Kalau yang ini kurang sebenarnya 100 berapa gitu Pak ya untuk pesangonnya. Tapi dana pensiunnya juga ada, tapi saya nggak tahu untuk nominalnya lebih jelasnya itu saya nggak tahu. Oh, ada dana pensiun, ada dana pesangon sendiri? Iya, saya dengar-dengarnya itu terpisah, ngaten Pak, terpisah antara dana pensiun sama pesangon itu terpisah. Tapi tidak pernah dapat? Yang dana pensiun sama sekali enggak. Dana pesangon? Tidak. Pesangonnya cuma 1 kali aja kan, pensiun dini, habis gitu keluar, terus ini ada nanti rinciannya, nanti cairnya sekian itu ada di sini. Tapi semua itu nggak terrealisasi gitu. Ya yang kedua itu sekian, tahun sekian, yang sekian, pokoknya selama 2 tahun itu lunas. Tapi sampai saat ini 2023 ini nggak ada kejelasan sama sekali. Setiap ditemui alasannya pimpinannya ke Jakarta kah, apakah seperti itu. Sedangkan saya sendiri juga butuh hidup Pak, itu banyak tanggungan yang harus saya selesaikan. Saya sempat bilang gini ya, maaf ya, kenapa di saat orang-orang itu butuhkan rakyat kecil, seakan-akan membutuhkan rakyat kecil api kasarnya mendatangi, tapi di saat kita butuh itu kemana? Saya harus kemana? Kan seperti itu Pak, intinya gitu. Saya harus kemana gitu. Saya juga setiap bulan harus berobat ke rumah sakit juga kan, Riwariwi kan juga butuh ongkos gitu. Orang jualan kan ya Bapak tahu sendiri, kadang ya rame, kadang sepi, kadang biasa, seperti itu. Iya. Nah, ini berkas-berkasnya seadanya saya bawa. Ini para penonton yang kami muliakan, beliau ini lagi mencari siapa yang bisa menolong, dan tujuan akhirnya beliau inginnya bisa bertemu dengan Pak Jokowi, karena sudah
bingung Ustadz. Rakyat kecil mau minta tolong pada siapa? Nah, Ustadz Kainama ini bukan politisi, tapi barangkali dengan paparan dari Ustadz Kainama bisa menjadi solusi nanti. Insya Allah. Ya, baik. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara yang merasa telah mengucapkan kata-kata bahwa Kainama adalah saudara Anda. Saudaraku sayang yang aku panggil abang, ustadz, om, di Jakarta, para pejabat yang Kainama anggap sebagai kakak, sebagai orang tua di Jakarta, para petinggi pemerintahan yang kenal dengan Kainama, hari ini Kainama mau bicara sesuatu. Ada ini jemaahnya Ustadz K. Dan ternyata ada masalah. Para ustadzku, para abangku, para kakandaku, para tuan guruku di PT Dok Perkapalan Surabaya. Kalau memang tidak bisa menghubungi Ibu Yayu, Kainama tunggu teleponnya. Kainama sangat menunggu teleponnya. Allah sayang kalau berkahi. Yang kedua yang di Jakarta. Anda yang di Jakarta. Para tuan guruku yang aku panggil kakanda, yang aku panggil abang, yang Kainama panggil orang tua, yang menganggap Kainama ini adalah saudaranya, yang Anda ada di pemerintahan yang dekat dengan yang kami hormati dan kami muliakan, kami sayangi Pak Jokowi. Jika tidak bisa mendapatkan informasi tentang Bu Yayu, boleh Kainama minta tolong telepon Kainama atau WhatsApp Kainama. Bukan berarti kita mau menunjukkan hebat kita bisa, enggak, bukan itu, bukan. Tapi ternyata ada masalah di keluarga jamaahnya Kainama. Kainama nggak tahu ini. Dan Kainama kaget karena urusan yang sama sekali di luar pemahamannya. Kainama cuma satu punya pemahaman. Kainama ini dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf cuma punya satu pemahaman, bahwa saudara jamaahnya ini ada masalah dan sudah berlarut-larut. Kainama tidak bisa memberikan jalan keluar selain mengundang telepon dan WhatsApp Anda, kakandaku sayang, orang tuaku sayang, baik yang ada di pemerintahan Bapak Jokowi yang kami hormati dan muliakan, atau juga yang ada di PT Dok Perkapalan Surabaya. Kainama menunggu teleponnya. Allah sayang, Allah berkahi ya. Barakallah. Insyaallah. Terima kasih banyak. Baik, Bu Yayu ada tambahan akhir sekilas saja. Boleh. Dengan kesempatan ini saya mohon dengan hormat, saya sebagai rakyat kecil, orang kecil yang nggak tahu apa-apa, semoga Bapak Jokowi berkenan meluangkan waktunya untuk saya bisa menerima kedatangan saya, supaya saya bisa mengungkapkan permasalahan saya, dan saya mohon dibantu solusinya yang terbaik buat saya dan teman-teman yang terdampak kena pensiun ini, karena mereka juga punya keluarga, punya anak, sampai ada yang meninggal. Saya mohon dengan sangat memberikan waktu bisa bertemu dengan saya. Saya mohon keadilannya dari Bapak Presiden. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, Ustadz Kainama bukan pejabat, Ya. kami juga bukan pejabat, Ya. tapi mudah-mudahan menjadi Insyaallah. penyambung lidah saja, Insya Allah, Ustadz. ya. Penyambung lidah. Insyaallah. Dan kami juga tidak punya kepentingan apa-apa dengan urusan politik. Ya. Kami tidak ingin berurusan dengan hal politik. Ya. Kami hanya menjadi penyambung lidah. Kebetulan kami di sini kenal dengan Bu Yayu,
kenal secara ya karena sering kesini jadinya Bu Yayu ada masalah apa, ternyata beliau mengungkapkan kepada kami. Insya Allah. Dan semoga menjadi ya karena ditonton menjadi penyambung lidah saja. Demikian, semoga Allah memberikan pertolongan. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insyaallah. Terima kasih.